Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ibu Hana Cunaya dalam pembelajaran yang asik, mudah, dan menyenangkan. Baik, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masih ingat kan ya anak-anak, makhluk hidup itu ada apa aja? Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, baik selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lainnya, Ibu ingin menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih pertumbuhan? Apa sih perkembangan? Nah, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi atau berat badan atau ukuran bentuk makhluk hidup. Sedangkan perkembangan itu proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh seperti kecerdasan atau kemampuan lainnya pada tubuh makhluk itu tersendiri. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu dari induknya atau orang tuanya, kemudian dari lingkungannya. Nah, perkembangan itu sendiri ada dua macam, yaitu fisik dan kemampuan. Bisa dilihat ya, perkembangan fisik itu ditandai dengan perkembangan organ tubuh yang semakin matang dan dewasa. Contohnya yaitu kita lahir bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Sedangkan perkembangan kemampuan yaitu dapat dilihat dari bertambahnya kemampuan manusia, seperti kemampuan berbicara, kemampuan berjalan, kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah. Baik, Ibu jelaskan contoh pertumbuhan. Tadi kan contoh pertumbuhan itu kan dilihat dari fisiknya. Pada saat masih bayi, fisik bayi itu kan masih kecil, masih rentan, ya kan? Masih butuh pertolongan orang tuanya. Nah, kemudian diberi makanan, minuman, diberi pakaian dan tempat yang tinggal yang bersih, bertumbuhlah anak menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, sampai lansia. Contoh perkembangan pada manusia. Tadi kan Ibu sudah sebutkan yang pertama yaitu kemampuan berpikir. Ini ada gambar anak sedang membaca. Kita kan tadinya belum bisa berbicara ya kan. Waktu bayi belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, belum bisa makan sendiri. Nah, dari hasil belajar dan lingkungan, lama-kelamaan anak tersebut berpikir. Dari proses berpikir itu, dia menjadi bisa membaca, dia jadi bisa berhitung, dia jadi bisa menulis. Seperti pada gambar yang kedua, itu kan bayi masih digendong karena belum bisa berjalan. Nah, bayi juga nggak langsung berjalan, merangkak dulu, tengkurap dulu, merambat dulu, baru bisa berjalan. Semua itu membutuhkan waktu dan proses belajar yang cukup lama. Dan tidak lupa makanan yang bergizi, minuman yang sehat, tempat tinggal yang bersih, dan sandang pangan yang memadai. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tadi kan pada manusia ya, sekarang yang kedua pada hewan. Sama seperti manusia, pertumbuhan dan perkembangan hewan juga dipengaruhi oleh sifat yang diturunkan dari induknya atau orang tuanya dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat berperan ya di sini. Tidak hanya manusia, hewan juga sama mempunyai pengaruh lingkungan. Nah, pengaruhan lingkungan di sini ada makan, air, lingkungan bersih dan sehat. Coba lihat. Di sini Ibu sudah memberikan berbagai contoh pertumbuhan pada hewan.
Jika manusia itu dari bayi kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, sedangkan pada hewan itu berbeda. Coba lihat, di sini ada siklus hidup kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu dari telur, kemudian telur menetas menjadi ulat, ulat menjadi kupu-kupu, kepompong. Nah, setelah kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, kemudian ada katak. Katak itu hidup di dua alam ya anak-anak. Bisa di air, bisa di darat. Tapi pada saat katak itu masih menjadi telur, dia di air. Telur menetas menjadi berudu. Kemudian berudu mempunyai kaki. Lama-lama kakinya jadi ada 4. Dan menjadi katak muda dan katak dewasa. Katak dewasa biasanya sudah mulai ke darat. Nah, yang ketiga ada kucing. Kucing itu sama seperti manusia. Proses bereproduksinya itu dengan cara melahirkan. Nah, kalau kucing itu dia lebih cepat prosesnya pertumbuhannya, dari kucing yang masih bayi menjadi kucing yang muda, terus menjadi kucing dewasa. Nah, tahu kan ayam, pasti pernah lihat ya, sering lihat. Ayam itu kan dari telur. Kemudian telur menetas menjadi itik. Kemudian menjadi ayam muda dan selanjutnya ayam dewasa. Nah, sampai di sini ya. Sudah paham? Oke, Ibu lanjut. Nah, tadi kan itu fisiknya yang tadinya kecil jadi besar. Nah, sekarang perkembangan pada hewan. Nah, kemampuan ini, tahu kan kambing? Kambing itu suaranya, kalau misalkan, kalau kita kan manusia ngomong ya, kalau kambing itu kan kalau kambing itu mbek gitu ya. Nah, waktu masih kecil, suaranya masih kecil cara mengembeknya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dia menjadi dewasa, suaranya pun menjadi keras. Nah, itu perkembangan suaranya. Nah, ada burung. Burung tadinya kan kalau masih kecil dia menetas itu kan belum bisa terbang. Ya kan? Terus walaupun sudah menjadi anak burung nggak mungkin kan langsung terbang. Pasti terbangnya belum bisa lama, masih jatuh-jatuh. Tapi dengan seiring berjalan waktu dan dia sudah badannya menjadi besar, otomatis dia bisa terbang lama di udara. Yang ketiga, ada kemampuan berlari pada hewan. Contohnya kuda. Kuda waktu masih bayi belum tentu dia langsung bisa berlari kan. Dia mungkin belajar berjalan dulu, belajar berdiri dulu kuda. Memang hewan itu lebih cepat proses pertumbuhan dan perkembangannya, tapi mereka itu berbeda dengan manusia karena akal dan pikirannya berbeda ya, ingat. Nah, sedangkan yang keempat itu kemampuan dalam mencari makanan. Kalau misalkan manusia itu kan dia bagaimana mencari solusi untuk menghasilkan makanan dengan cara membuat produk sendiri, membuat usaha sendiri ya kan. Tapi kalau misalkan hewan itu kan dia yang disediakan di alam itu apa, misalkan kambing makannya rumput, ya dia mencari makanannya rumput. Misalkan burung makannya ini pengerat, ya dia mencari makannya pengerat. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kan mempunyai akal pikiran yang spesial ya, yang diberikan oleh Allah. Nah, lebih kompleks gitu dibandingkan dengan manusia dengan hewan. Kemudian selanjutnya, nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada tumbuhan itu mengalami pertumbuhan juga, nggak hanya hewan dan manusia. Tumbuhan itu kan berasal dari biji. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung jadi pohon yang besar dan tinggi. Tadinya kan dari biji terus menjadi tunas ada daunnya satu, lama-lama seiring berjalannya waktu, diberi air, diberi pupuk, diberi cahaya matahari yang cukup, dia akan menjadi besar dan kokoh tinggi. Nah, salah satunya itu bertambah jumlahnya ranting.
Tahu kan ranting? Nah, ini ranting nih, banyak sekali nih rantingnya. Tuh, ini ranting ya. Nih, seperti ini tuh ranting. Kemudian bertambah jumlah daun. Tadinya daunnya satu, tapi lama-lama jadi tambah banyak. Nah, bertambahnya tinggi pohonnya. Tadinya pendek, kecil, lama-lama jadi tinggi dan besar. Bertambah besar ukuran daun ranting, batang, dan akarnya. Otomatis ya, bertambahnya lama, usia tumbuhan tersebut pasti akan bertambah ukuran. Baik itu batangnya, daunnya, akarnya, rantingnya, semuanya akan bertambah besar. Sedangkan manusia kalau sudah dewasa, dia akan kembali lagi menjadi keriput, bungkuk, kan kalau udah tua gitu kan. Nah, kalau misalkan pohon itu malah tambah besar semakin usianya semakin lama. Berbeda ya. Nah, sama seperti manusia dan hewan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga dipengaruhi oleh sifat yang diturunkan dari induknya dan pengaruh lingkungannya. Pengaruh lingkungan sangat berperan ya dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena makhluk hidup itu membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan lingkungan yang sehat, yang bersih, membutuhkan hal-hal yang lain untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jika tidak ada pengaruh dari lingkungan, bagaimana antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa hidup, ya kan? Mereka itu membutuhkan itu untuk berkembang, untuk bertumbuh, menjadi lebih besar, menjadi lebih pintar, menjadi lebih cerdas. Nah, makanya pengaruh lingkungan itu sangat berperan penting. Kalau di tumbuhan itu membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis, membutuhkan air tentunya ya, dan ada unsur haranya karena tumbuhan itu kan ditanamnya di tanah, ya kan? Di dalam tanah itu ada unsur haranya untuk menyuburkan tumbuhan tersebut. Kemudian lingkungan yang subur, tidak tercemar. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Karena tumbuhan juga jika tempatnya banyak sampahnya, dia tidak akan subur, malah akan mati karena banyak zat-zat kimia yang berasal dari sampah tersebut. Kita saling menjaga ya. Kemudian yang terakhir, pupuk. Kalau kita mah butuhnya nasi gitu kan, minumnya misalkan minum air putih, nah sedangkan tanaman butuhnya pupuk untuk menyuburkan. Tuh. Jadi kita harus merawat tanaman supaya tanamannya tetap subur dengan cara menggunakan memberikan pupuk. Nah, kemudian contoh tumbuhan mengalami perkembangan. Tumbuhan juga mengalami perkembangan, tidak hanya manusia yang tadinya tidak bisa berbicara menjadi berbicara, atau hewan yang tadinya tidak bisa terbang menjadi terbang. Tumbuhan juga sama mengalami perkembangan. Apa aja sih, Bu? Yang pertama itu tumbuhan mampu melakukan fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Makhluk Allah yang paling spesial ya diantaranya itu tumbuhan. Kenapa sih, Bu? Emang gimana caranya kok tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri? Kan tadi ibu di pertama udah bilang tumbuhan membutuhkan cahaya. Cahaya itu yang akan diserap oleh daun, dia akan memproses menjadi sebuah makanan yang disalurkan ke dalam daunnya, batangnya, akarnya, dan ke seluruh bagian-bagiannya, seperti buah dan lainnya, bunga juga. Nah, berbeda dengan manusia dan hewan. Kalau manusia itu kan dia membutuhkan makanan, dia dengan cara memasak ya kan, kemudian dimakan. Kalau hewan itu kan dengan cara berburu, kemudian dimakan. Nah, sedangkan tumbuhan dia menghasilkan sendiri, memproduksi sendiri seperti pabrik makanan, kemudian menghasilkan makanan dan untuk dirinya dia sendiri. Wah, Masya Allah.
Nah, kedua, tumbuhan mampu beradaptasi dan bertahan hidup. Manusia juga sama seperti tumbuhan dan hewan. Semua bertahan, mampu beradaptasi dan bertahan. Ya, seperti dalam cuaca sekarang ya, kadang panas, kadang hujan, dingin. Kalau cuaca panas, otomatis kalau kita sebagai manusia harus apa? Pakaiannya harus pakai yang tebal atau pakai yang tipis? Pasti pakai bajunya yang tipis ya. Nah, sedangkan kalau tumbuhan itu seperti pohon jati, tahu kan pohon jati? Itu dia menggugurkan daun-daunnya. Karena airnya itu kan di dalam tanahnya mulai berkurang pada saat musim kemarau. Supaya tidak mati, dia menggugurkan daun-daunnya untuk bertahan hidup. Nah, sedangkan kalau manusia pada saat kepanasan untuk tidak kegerahan dan tidak kekurangan air minum, dia mengurangi pakaiannya supaya pakaiannya menggunakan pakaian yang lebih tipis, tidak tebal. Beda pada saat lagi musim hujan, kan dingin. Ke kulit kita itu dingin dan menggigil, otomatis menggunakan pakaian yang lebih tebal, ya kan? Nah, seperti itu. Yang ketiga itu tumbuhan mampu melakukan penyerbukan atau perkembangbiakan. Jika dibandingkan dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga sama. Mereka juga kan memperbanyak diri, berkembang biak. Nah, tapi bedanya kalau misalkan manusia itu, dia itu kan dengan cara kawin, menikah antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak atau keturunan. Jika pada hewan sama kawin antara jantan dan betina untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan tumbuhan itu berbeda cara berkembang biaknya. Tumbuhan kan mempunyai bunga. Nah, di dalam bunga itu dia ada benang putik dan ada benang sari. Itu dia supaya bisa mempunyai keturunan atau mengembangbiakan dirinya, dia membutuhkan serangga dan angin, bantuan angin. Masya Allah, pokoknya luar biasa banget kuasa Allah. Tumbuhan bisa memproduksi makanan sendiri seperti pabrik buat untuk dirinya dia sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan tumbuhan lain. Kemudian bisa melakukan perkembangbiakan sendiri dengan bantuan serangga, dengan bantuan angin. Nah, sudah paham sampai di sini tentang perkembangan dan pertumbuhan hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, baik ya. Kemudian Tugasnya silakan anak-anak buka pada buku tema 1, yaitu pada halaman 11 sampai halaman 15. Bisa diperhatikan ada soal yang pertama, yaitu apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Coba anak-anak ukur, waktu kelas 1 berapa tingginya, sedangkan sekarang udah kelas 3 berapa tingginya? Pasti ada perbedaan atau sama tingginya ya. Yang kedua, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan hasil pengalamanmu. Coba amati di lingkungan sekitar. Jika ada ayam, coba amati ayam, bagaimana proses pertumbuhannya. Jika ada kucing, coba amati proses pertumbuhan kucing ya. Ditulis. Kemudian di sini ada makhluk hidup yang berkembang biak melahirkan dan bertelur. Nah, ini berarti ini hewan ya. Nah, cari nama-nama hewan yang berkembang biaknya melahirkan dan yang bertelur. Kan tadi Ibu sudah jelaskan. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Nanti ditulis ya di situ nama-namanya, terus dicentang. Misalkan kucing itu kan melahirkan, berarti dicentangnya di melahirkan. 5 aja binatangnya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ini ada soal yang selanjutnya, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Nah, tadi kan Ibu udah jelaskan, kita manusia, hewan, dan tumbuhan pasti memerlukan
makanan untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, itu coba dijelaskan tumbuhan. Kalau makanan tumbuhan itu apa? Tadi Ibu udah jelaskan di awal ya. Kemudian selanjutnya, nah tadi kan ada teks ya. Ciri-cirinya apa saja sih makhluk hidup itu? Tuh, kan tadi udah Ibu jelaskan di awal banget. Makhluk hidup itu ada ini. Silakan ditulis ya, dikerjakan di buku tulisnya. Dan terakhir buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Ada kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas dan bergerak. Dibuat kalimat, nggak usah panjang-panjang, yang penting bentuknya kalimat ya. Misalkan ini makanan, misalkan Ibu buat kalimatnya, manusia untuk bertumbuh dan berkembang membutuhkan makanan. Nah, itu juga kalimat. Nggak usah panjang-panjang, yang penting bentuknya kalimat. Bisa dipahami anak-anak? Silakan tugasnya dikumpulkan di Google Classroom atau di WhatsApp grup ya. Jangan lupa di subscribe channel Ibu. Terima kasih sudah menonton pembelajaran yang menyenangkan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.